Untuk soal nomor 1, seberapa sering Anda menemukan kasus diskriminasi di lingkungan sekitar Anda? Mungkin bisa diawali. Jadi dari skala 1 sampai 5 ada di 3. Tidak cukup banyak tapi tetap harus dikurangi ya. Dari saudara Raffi? Menurut saya kayaknya tuh diskriminasi itu masih banyak ya di sekitar kita ya, apalagi kan di kampus kita. Di kampus, Banyak orang-orang luar juga kayaknya masih pilih-pilih teman lah di sini. Pilih-pilih teman yang mungkin yang rasnya sama mungkin lebih dekat, kalau enggak yang agamanya sama lebih dekat gitu ya. Dari Mungkin kamu sendiri? kalau dari aku sendiri, saya memang di data ini tertulisnya memang di level 3 atau di tengah-tengah ataupun netral. Cuma saya percaya masih tetap banyak karena ini baru 15 orang saja, belum kita kirimkan secara global, akan jauh lebih banyak tentunya kasus diskriminasi yang ada di lingkungan sekitar. Oke, itu. Kita lanjut nih. Kita lanjut ke soal kedua. Seberapa sering Anda menemukan kasus penistaan agama di lingkungan masyarakat, baik media sosial ataupun secara langsung? Bentar. Maksudnya penistaan agama ini gimana kira-kira ya? Penistaan agama di sini ada banyak, bisa menghina Tuhannya, menghina cara berdoa agamanya, menghina adat istiadat agamanya, macam-macam. Kalau sekte sesat juga termasuk berarti ya? Sekte sesat itu gimana ya? Kayak gereja setan gitu. Itu kalau menurut saya mungkin bukan penistaan agama. Oke. Itu seperti mereka itu seperti membuat aliran baru, pemikiran baru mengenai kepercayaan mereka. Mungkin seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi dari skala 1 sampai 5 berada di posisi 4, berarti masih cukup banyak juga. Cukup banyak. Kalau menurut pandangan saudara Raffi bagaimana? Kayaknya kalau di lingkungan masyarakat lebih sedikit ya, kayak penistaan agama itu kalau di lingkungan masyarakat itu masih sedikit. Tapi kalau udah lewat media sosial tuh kayak terasa banyak sekali. Oh iya betul, karena memang di media sosial banyak karena jangkauannya lebih luas. Banyak sekali kasus-kasus penistaan agama yang berada di media sosial. Seperti menghina Tuhannya kok tangannya dipaku gitu-gitu. Ya contohnya seperti itulah. Ini mah aku dikat ya, aja. Iya. Oke. Kita lanjut saja. Kita lanjut. Tanggapannya? Untuk tanggapan, bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus penistaan agama tersebut? Ini tanggapan yang kami masak adalah tanggapan yang sudah diisi oleh 15 orang. Saya akan bacakan untuk 3 orang saja perwakilan. Untuk pertama, menurut saya buruk, kurang ajar, tidak tahu diri, nggak punya akal. Saya sangat tidak suka dengan orang yang tidak bisa menghargai ataupun menghormati agama orang lain. Untuk alasan yang kedua, oknum seperti itu harus dibunuh. Wah, ngeri. Ya, mungkin janganlah dibunuh karena melanggar undang-undang ya. Lebih baik diurus oleh pihak yang berwajib, itu mungkin lebih aman. Untuk tanggapan yang ketiga, sebenarnya kan Tuhan itu cuma satu ya. Beda penyebutan saja. Karena banyak kepercayaan yang ada di Indonesia, jadi kalau ada yang menistakan agama, berarti dia menistakan Tuhannya sendiri. Ini cukup dalam ya Pak. Cukup dalam. Jadi menurut dia itu berarti semua orang itu wajib sadar diri dan
sadar akan penciptanya itu ya cuma satu, tapi penyebutannya aja beda-beda. Ya. Yang dia imani juga beda-beda. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Seberapa banyak toleransi yang Anda temukan di lingkungan Anda? Menurut data yang sudah kami peroleh, ya tidak semuanya sih, lebih dominan ke arah 5, nilai 5, sangat sering, dengan angka 53%, 8 penjawab. Kalau menurut saudara Raffi terlebih dahulu menanggapi hal ini, kayaknya kalau buat saya, apalagi kan kita tinggalnya di Kota Salatiga ya. Kota Salatiga itu kan kayak toleransinya sangat tinggi. Sangat tinggi. Jadinya buat saya itu pasti untuk fungsi kuesioner pasti akan sangat setuju. Ya sih, apalagi kuesioner ini lebih banyak yang di situ anak-anak UKSW sendiri. Oh, anak-anak UKSW yang sudah hitungannya apa ya, terjamin toleransinya begitu ya. Tapi tetap harus ditingkatkan karena masih ada yang ngisi sangat jarang di situ. Sangat jarang. Iya betul. Kira-kira bisa dikasih contoh tidak ya? Contoh intoleransi gitu di lingkungan sekitar gitu. Kira-kira apa contohnya gitu? Satu saja. Ya kayak yang diskriminasi tadi, kayak misal gak mau main sama dia karena beda agama, atau kayak merasa paling benar agamanya. Ya. Biasa kayak gitu. Termasuk juga seperti dilarang mendirikan gereja gitu. Itu juga termasuk intoleransi sih. Itu oknum, itu yang pasti melakukan oknum-oknum itu, dipicu oleh oknum, tidak banyak orang. Tapi di Salatiga nggak ada. Oh, puji Tuhannya di Salatiga tidak ada. Ya. Tapi chance tetap ada. Oke, kita lanjut ke soal keempat. Pernahkah Anda mengalami diskriminasi dalam konteks agama? Menurut saudara Abel bagaimana? Dari hasil penelitian kita, 60% menjawab tidak dan 40% menjawab iya. Menanggapi hal itu bagaimana? Kayaknya masih banyak ya yang diskriminasi agama itu masih banyak. Masih banyak. 40% termasuk banyak. 40% termasuk banyak. Entah bagaimanapun mereka mengalaminya kan juga berbeda-beda diskriminasinya. Tidak hanya agama, mungkin juga warna kulit, bentuk tubuh itu juga termasuk diskriminasi. Tapi di sini dalam konteks agama, apakah agama mereka dibuat bahan bercandaan mungkin? Mungkin ya. Bisa jadi. Bisa aja. Atau diskriminasi karena agamanya minoritas gitu. Oh, minoritas. Jadi kita itu tidak boleh mendiskriminasi, apalagi tentang agama ya, itu kan sangat berdosa sekali itu. Dan kita ambil beberapa dari tanggapan teman-teman kenapa bisa terjadi diskriminasi, bisa disebutkan? Oke, saya akan sebutkan 3. Apa penyebab terjadinya diskriminasi? Yang pertama, karena telah terdoktrin untuk membenci yang bukan satu golongan. Jadi ada satu oknum yang mendoktrin satu orang ini untuk bisa membenci suatu agama. Gampangnya itu otaknya dicuci. Oke, kayaknya cukup satu aja ya. Oh, satu lagi. 2 saja, jangan 3, 2 saja. Oke. Yang nomor 2 adalah sangat mentinggikan diri sendiri dan merasa lebih hebat dari yang lain. Itu sesuai omongan Anda yang tadi, karena merasa agamanya paling benar. Iya. Oke, kita lanjut. Saya lebih sering mendengarkan khotbah dari media sosial daripada langsung, dan ada di posisi ketiga dari skala 1 sampai 5. Ya, dengan keberadaan internet menurut saya lebih mempermudah mereka untuk ya seperti itulah.
seperti itu. Ini kita lanjut saja. Untuk mempersingkat waktu juga. Saya lebih memilih membawa kitab di HP daripada buku. Iya. Dari skala 1 sampai 5 banyaknya itu di 3 dan 1 dan 5 juga seimbang. Ya, hampir mirip-mirip lah levelnya. Oke. Berarti di sini netral di sini kan berarti kadang ada yang bawa HP, kadang ada yang bawa buku, Alkitab. Ya, jadi ya seperti itu. Lanjut soal nomor 7. Saya sering bermain HP saat pemuka agama seperti pendeta, romo, ustadz dan lain-lain sedang khotbah. Di sini ada di posisi sangat jarang. Ini pembohongan publik ya. Iya. Nggak percaya Ini saya. cukup wow juga jawabannya ya. Mereka di sini mereka menjawab lebih fokus ke pemuka agama daripada bermain HP. Padahal yang bermain HP di sini 0% loh, tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang jawab. Tapi saya apresiasi kejujurannya yang jawab nomor 4. Iya. Saya apresiasi juga, dan yang tahu jawaban aslinya hanyalah Tuhan sendiri. Jadi itu masalah Anda yang menjawab berbohong. Oke, kita lanjut. Soal nomor 8. Seberapa besar niat Anda untuk menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing semenjak keberadaan internet? Di sini dari 15 orang, banyak orang memilih nomor 5. 345 rata. Berarti ya 5 masih banyak orang yang mempunyai niat ya. Meskipun udah ada internet gitu ya. Iya. Masih ingat Tuhan. Tapi kita harus tetap ingat, ini hanya 15 orang yang mengisi. Kita belum menyebarluaskan ke yang lain. Kita tidak tahu mereka seperti apa ya. Oke, lanjut saja soal ke-9. Apakah media sosial bisa digunakan sebagai wadah meningkatkan keimanan? Banyak jawab yang mungkin ya. Mungkin 53%, tidak 13%, dan ya 33%. Menurut saudara Raffi bagaimana? Kayaknya kalau dia kan kebanyakan yang menjawab mungkin ya. Mungkin. Kayaknya banyak orang yang masih ambigu Iya. untuk menggunakan wadah ini. Bisa gimana ya ambigu? Berarti bisa hanyut. Jadi bisa dipengaruhi teman untuk tidak usah bawa tidak usah gimana ya? Kayak gini, udahlah mabar aja, ngapain sih ke gereja? Mungkin kayak gitu bisa. Padahal ke gereja cuma 1 hari dalam seminggu. Iya. Tidak seperti yang sebelah. Skip. Oke. Itu tadi cuma pertanyaan ya. Tidak serius. Oke, yang ke-10. Seberapa besar dampak media sosial pada keimanan Anda? Di sini dari skala 1 sampai 5 jawabnya 2. Gimana tuh maksudnya? 33%. Seberapa besar Penjawabnya ada 5. Dampak media sosial pada keimanan Anda. Tadi yang jawaban 2 berarti jarang ya? Seingatku jarang. Jarang. Berarti ya dampak Keimanannya mungkin udah kuat ya? Sudah kuat. Mereka sudah terlatih di Salatiga. Apalagi dengan adanya toleransi ini. Jadi umat agama lain bisa menjaga, jadi tidak mengganggu keimanan orang yang berbeda agama. Meskipun jarang, tetap saja ada yang menjawab 5. Sangat sering. Itu entah mereka emang dasarnya mau atau dipaksa gitu. Jadi kalau kamu nggak mau ini, nanti misalnya tak pukuli apa tak hajar gitu. Nggak jadi temanku. Mungkin begitu bisa. Oke, mungkin cukup sekian ya. Sekian dari bincang-bincang santai kita ini. Dan terima kasih setelah menonton bincang-bincang random ini. Terima kasih.